really I cannot take him serious because when I see the publicity also the I don't know in the television was the publicity. This looks like a clown, not like a football coach. I don't know, for something like I don't know spaghetti or some food. The publicity and the television. Unbelievable. Polemik yang terjadi antara Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, dan Sintayong kembali berlanjut. Sebelum pertandingan Arema menghadapi Persija Jakarta, lewat sesi preskon, Thomas Doll serang Sintayong lagi. Dia seperti badut karena jadi bintang iklan, bukan kayak pelatih timnas Indonesia. Jadi pada saat berita ini terblow up, teman-teman, aku teringat sama diskusi eksklusif aku beberapa waktu yang lalu dengan Direktur Teknik PSSI. Dan pada saat itu banyak orang yang bertanya kemana dan di mana peran dari PSSI untuk melakukan mediasi terhadap kedua pelatih ini. Dan salah satu hal yang aku singgung, potensi polemik ini bisa kembali terjadi lagi jika tidak ada pertemuan secara personal langsung dilakukan oleh Thomas Doll dengan Sintayong. Simak video ini. Jadi intinya coach, kalau misalnya inilah coach, sampai akhir coach Sintayong nggak mau dalam tanda petik coach ya, nggak mau dalam tanda petik untuk bertemu dengan pelatih-pelatih kita khususnya Thomas Doll coach, ya akan muncul lagi coach next kasus seperti ini coach. Ya kalau persiapan lain saya pikir nggak akan muncul lah. Ya contoh kalau FIFA Matchday itu agenda yang memang kompetisi berhenti. Iya. Dan akan muncul kalau misalnya kayak SEA Games, kayak AFF, karena memang itu bukan kalender FIFA ya pasti akan bermasalah gitu. Itu kan kita rasakan. Thomas ya waktu kita di AFF, Elkan nggak bisa, Sandy Walsh nggak bisa, ya kan? Memang kita nggak bisa memaksa klub untuk pemain-pemainnya datang karena itu memang nggak wajib kan. Kalender FIFA yang wajib kita laksanakan gitu. Iya. Video itu akhirnya hari ini teman-teman Sabtu terjadi lagi polemik yang semakin panas saat Thomas Doll menyebut Sintayong itu badut. Oke, kita baca secara utuh apa yang disampaikan oleh Thomas Doll dari artikel yang dikeluarkan oleh mediabola.com. Jujur, saya pikir dia tidak bisa serius ketika saya melihat publisitasnya di televisi. Ini terlihat seperti badut, ujar Thomas Doll dalam konferensi pers sebelum pertandingan Persija kontra Arema. Dia bukan seperti pelatih sepak bola. Saya tidak tahu iklan itu apakah spaghetti atau makanan lain. Publisitas dan televisi sulit dipercaya. Ini tidak bisa terjadi. Dia pelatih timnas Indonesia dan dia melakukan seperti itu. Saya tidak pernah melihat seorang pelatih melakukan seperti ini sebelumnya. Ini tidak baik untuk pelatih sepak bola sebab bagi saya ini tidak menunjukkan keseriusan. Buat saya itu lebih seperti badut ketimbang pelatih sepak bola. Lihat itu luar biasanya kerasnya pernyataan dari Thomas Doll. Lalu makin panas, Thomas Doll kritik pedas Sintayong. Dia tidak respect. Kita baca lagi teman-teman. Ini cerita yang tidak pernah berakhir. Kami melakukan video call minggu lalu. Semua staf kepelatihan saya ada di sana. Tapi dari timnas Indonesia hanya dari asisten pelatih yaitu Nova Arianto. Ini seperti diskusi kita kemarin sama Coach Indra Sapri. Itu yang disampaikan sebelum pertandingan Persija menghadapi Arema. Kami melakukan pembicaraan yang baik. Orang yang profesional, sambung Doll. Tapi saya sangat-sangat kecewa dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong karena dia tidak ada untuk kami, tidak bisa bagi dia untuk melakukan komunikasi di jam 1 siang pada jam makan siang, tidak ada latihan di waktu itu. Dia seharusnya bisa ada di situ karena kami selalu mengirim banyak pemain ke tim nasional dan dia tidak bisa untuk bicara langsung dalam waktu 1,5 jam itu. Saya tidak bisa terima ini. Itu tidak respect.
Nah, aku nggak mau membahas terlalu panjang, teman-teman. Aku tidak ada no hard feeling kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah memberikan sesuatu yang luar biasa banyak banget untuk timnas Indonesia. Pun halnya, apa yang disampaikan oleh Thomas Doll benar juga. Persoalannya, seperti diskusi aku dengan Direktur Teknik PSSI beberapa waktu yang lalu. Intinya, jika tidak ada pertemuan secara personal langsung face to face antara Thomas Doll dan Shin Tae-yong, lihatlah, polemik ini kemungkinan besar tidak akan berakhir. Karena sebelum Thomas Doll menyatakan Shin Tae-yong itu badut, sebelumnya sudah aku wanti-wanti kepada Direktur Teknik PSSI. Jika tidak dilakukan pertemuan face to face, maka terus akan timbul episode-episode baru. Dan terbukti hari ini timbul episode baru. Pertanyaannya, apakah PSSI tidak melakukan upaya untuk melakukan pertemuan secara langsung? Itu sudah disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI bahwa sudah dicoba. Tapi untuk momen sekarang, quote and quote, belum ada kesempatan dari Shin Tae-yong untuk melakukan pertemuan dengan pelatih kepala Persija Jakarta ataupun secara umum pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Oke, kita lihat apa yang terjadi ke depannya. Aku ngerti posisi dari Thomas Doll. Aku ngerti juga Shin Tae-yong. Ini sama-sama sulit semuanya. Shin Tae-yong pun bersama timnas Indonesia diminta untuk memberikan sesuatu yang luar biasa. Di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Thomas Doll pun benar. Seperti yang dikatakan oleh Coach Indra Sapri. Oke, kembali ke awal tadi. Jika tidak ada pertemuan, kita lihatlah episode lainnya dari polemik antara Shin Tae-yong dan Thomas Doll. Nah, pasti orang sepakat ketika Thomas Doll menyebut Shin Tae-yong itu badut, banyak pasti yang menentang pernyataan Thomas Doll. Bagi teman-teman yang belum menonton klarifikasi PSSI tentang Thomas Doll dan Shin Tae-yong, lihat video 4-5 hari yang lalu, eksklusif. Bye. Penutup ini Coach, untuk melihat situasi sekarang Coach kan memiliki pengalaman nih Coach 11 tahun dan paling banyak Coach yang memberikan trofi ke timnas kita. Dan tentang ya drama lah bisa kita sebut Coach, drama dalam sisi komunikasi. Menurut pandangan Coach secara pribadi, apa yang harus dilakukan Coach? Segala sesuatu di dunia ini akan terjalin baik apabila komunikasi baik. Ya. Itu kuncinya. Jadi memang saya berharap komunikasi antara pelatih tim nasional dengan klub di kemudian hari semakin baik. Dan ini sudah sangat baik sebenarnya lewat pelatih kita, asisten Kusin dengan Nova. Setiap saat berkomunikasi dengan pelatih klub karena memang Nova menjadi asisten. Sebenarnya asisten itu kan sudah mencerminkan pelatih kepala sebenarnya itu karena kan keterbatasan bahasa dan lain-lain kan juga memberikan orang berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu saya minta ke Nova yang menjadi jembatan antara Kusin dengan pelatih-pelatih klub. Dan saya nyarankan ke Nova kapan perlu bikin grup WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub itu. Kedua, khususnya ya harus saling rendah hati, tidak usah melihatkan ego masing-masing gitu. Kalau tidak terjalin komunikasi. Iya Coach. Berarti untuk posisi sekarang ada yang nggak mau merendah hati nih Coach ya? Iya kan, saling menyalahkan. Iya, saling menyalahkan Coach. Tidak boleh kayak gitu kalau kita kan sama-sama keluarga besar sepak bola. Jangan saling menyalahkan, jangan juga saling merasa paling benar gitu. Dan saya malahan sudah pernah dulu ya menyampaikan kalau nggak salah ke Persija lewat Ganesha, apakah cukup saya yang datang komunikasi atau gimana? Tapi kan dimintanya harus pelatih kepala yang harus datang. Dan dijawab Coach Shin apa Coach pas diminta Coach Ganesha? Oh bukan, itu mintanya ke saya. Oh mintanya, Ke Ganesha, apakah cukup saya nggak mewakilkan Kusin, ya kan? Hadir, tapi kata Ganesha yang diminta pelatih kepala gitu. Nah, kan saya udah sampaikan lama komunikasi dengan
klub, ya kan? Tapi kan selama ini kan tidak ada masalah. Kita panggil pemain hadir, ya kan? Iya, coach. Nah, gitu. Iya, iya. Ya, coach, semoga coachnya, ini harapan Tommy nih, coach. Semoga lah, coach. Ini kan kita nggak tahu apakah coach Shin nanti diperpanjang kontraknya atau tidak. Tapi setidaknya, coach, selama kepemimpinan dari coach Shin, adalah, coach, sesekali pertemuan antara pelatih Liga 1 sama pelatih timnas kepala kita, coach. Karena kalau kita lihat di sepak bola Eropa sana, coach, ada tuh, coach. Ada sesi duduk bersama mereka. Kalau kita lihat di Kamboja aja, coach, Keisuke Honda duduk tuh, coach, sama manajer-manajer sama pelatih-pelatih liganya, coach. Biasa tahu itu. Ya. Jadi biasanya di sela-sela liga itu ada workshop antara pelatih timnas dengan pelatih klub. Iya. Nah, bahkan di luar itu kan banyak seminar-seminar yang dihadiri oleh pelatih-pelatih di berbagai negara gitu, untuk berpikiran. Apalagi yang namanya kepelatihan di satu negara gitu kan. Iya. Pelatih timnas dengan pelatih klub-klub pasti harus berkomunikasi, karena pemain itu kan di klub besarnya. Yang punya pemain klub. Iya. Tim nasional kan cuman memanggil pemain saat dia butuh kan. Iya, coach. Nah, dan itu memang tidak lazim TC jangka panjang gitu. Iya, iya. Kan memang tidak lazim, tidak ada orang TC jangka panjang lagi kan. Tapi kan ini memang U20 ini kan menjadi persiapan yang sangat khusus bagi kita itu. Iya, coach. Jadi, ini memang harus saling komunikasi, dan saya siap memfasilitasi. Ya, saya ulangi, saya siap memfasilitasi. Mau kapan? Nah, tapi kalau misalnya yang mau berkomunikasi itu belum oke, ya apanya yang saya harus siapkan gitu. Iya. Iya. Benar. Benar, coach. Benar, coach. Dalam hal ini kan coach Shin yang belum mau, coach, kan? Ya, benar. Nah, benar. Iya, coach. Ya,